Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, video kali ini Dewi buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi. Pada video kali ini, Dewi akan menjelaskan dua submateri, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan Islam, dan yang kedua, kewajiban menuntut ilmu. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Ayat tentang tujuan pendidikan yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini dengan jelas mengabarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam gerak langkah dan hidup manusia, haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini sesuai dengan asal mula penciptaannya, yaitu sebagai abid atau hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan, baik dari sisi pendidik ataupun anak didik, harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, nilai-nilai pendidikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ada 3. Yang pertama, kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka harusnya kita beriman kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Yang kedua, kita hendaknya taat dan tunduk kepada perintah Allah. Dan yang ketiga, jika kita murka kepada Allah, maka Allah akan memberi azab yang pedih kepada kita. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab tersebut. Dan juga tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita untuk menghindari azab tersebut. Nah, hadis tujuan pendidikan yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abizar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yang artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis disebutkan bahwa tujuan ideal pendidikan Islam adalah untuk ilmu, guna pembinaan akhlak, penguatan visi, dan modal kehidupan manusia, serta menyiapkan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Kandungan hadis tersebut ada 4. Yang pertama, takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal saleh. Yang kedua, bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, yang ketiga, bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak mulia. Lalu yang terakhir, menjaga pergaulan dengan baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Nah, masuk ke submateri yang kedua, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Nah, ayat tentang menuntut ilmu yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram
Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kandungan dari surat Al-Alaq sendiri, Al-Alaq ayat 1-5 ini ada 3. Yang pertama, memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kebaikan, sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri untuk membaca. Membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Dalam ayat di atas, tidak ada perintah secara khusus untuk harus membaca tulisan maupun buku. Membaca yang dimaksud dalam skala yang lebih besar, yaitu membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya agar dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, kandungan yang ketiga yaitu selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Tidak semudah yang dibayangkan saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ia terus berusaha menuntun Nabi Muhammad agar mampu mengikuti bacaan yang disampaikannya hingga benar. Meskipun Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dan menolong hambanya yang selalu berusaha, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Nah, nilai-nilai Islam dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 itu ada 4. Yang pertama, nilai gemar membaca. Yang kedua, nilai ketauhidan dan nilai keilmuan. Dan yang ketiga, nilai gemar menulis atau perintah untuk menghasilkan karya ilmiah. Lalu yang terakhir, nilai akhlak, nilai ibadah, dan nilai ketakwaan. Nah, kemudian hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atlubul ilma walau bisin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim." Nah, kandungan hadis tersebut ada 5. Yang pertama, setiap orang Islam wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun orang muda. Ilmu yang harus dituntut adalah semua ilmu yang berguna, yang mengajarkan kebaikan, baik itu ilmu-ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Lalu yang ketiga, orang Islam harus menjadi orang pandai, bukan orang bodoh. Lalu yang keempat, dengan ilmu orang akan mampu meraih cita-citanya, baik di dunia sampai di akhirat. Yang terakhir, setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk menuntut ilmu agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, jauh dari kabut kejahiliaan dan kebodohan. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu baik dengan cara menanya, melihat, ataupun mendengar. Itu tadi penjelasan mengenai 2 submateri, mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi. Semoga teman-teman dapat memahami dan juga semoga dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman ya. Sekian dari Dewi, jika ada kesalahan Dewi mohon maaf. Dewi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at next video, bye-bye.